Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Iko Berita. Hapo. Ya, masih bersama saya Denoy. Saya Dan Sky. Ya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Karena batin. setelah Lebaran baru ini kita tayang lagi ya. Iya, aidin wal faizin buat teman-teman semua. Ini segmen yang paling ditunggu, Pak. Segmen yang paling ditunggu di tuh. Jack TV. Di Jack TV. Kita ini Iko Berita Hapo. Jangan lupa buat teman-teman untuk terus menyaksikan Iko Berita Hapo tiap hari Rabu jam 8 malam. 8 malam ya. Hanya di Jack TV. Inspirasi kita. Tetap di Jack TV. Masih di Iko Berita. Hapo. Oke, kita lanjut ke segmen pertama. Oke, sikat, Bang. Ya, tentang statue. Wow, habis Lebaran. Ini ada tentang berita tentang kepala berdarah. Seorang pria tanpa identitas tergeletak di pinggir jalan. Warga desa Suko Awinjaya dihebohkan dengan penemuan seorang pria tanpa identitas tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi kepala berlumuran darah. Macam mana beritanya? Iko Dio. Seseorang tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya dengan kondisi berlumuran darah akibat luka di bagian belakang kepala di Desa Suko Awinjaya kilometer 53, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafidita Utama membenarkan kejadian tersebut. Dalam rilis, kepolisian menjelaskan berdasarkan informasi tersebut, piket Polres Muaro Jambi gerak cepat. Pawas dan Wakil Pawas beserta personil piket Polres Muaro Jambi tiba di lokasi kejadian dan melakukan pemasangan garis polisi. Korban dibawa langsung ke Rumah Sakit Ahmad Rifin Kelurahan Sengeti untuk dilakukan penanganan medis, dan korban beberapa hari yang lalu pernah terlihat berjalan kaki melintas di Desa Suko Awinjaya dengan menggunakan baju yang sama. Korban diketahui tidak dapat berbicara dan kurang pendengaran saat membeli rokok di warung sekitar. Tidak ditemukan adanya identitas diri pada korban. Sementara itu, dari pemilik warung kelontong di sekitar lokasi diperoleh informasi bahwa sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, seorang supir truk memberikan informasi bahwa terdapat orang tergeletak di pinggir jalan dengan luka di bagian kepala. Pada saat tiba di lokasi, korban masih dalam keadaan sadar. Selain itu, berdasarkan keterangan dokter jaga di RSUD Ahmad Rifin, luka pada bagian kepala korban diduga disebabkan oleh benda tajam. Korban dirujuk ke RSUD Raden Matahari Jambi dikarenakan kurangnya alat untuk penanganan. Terkait hal tersebut, kepolisian masih tengah melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jack TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya, Den. Iya, Bang. Seorang pria tanpa identitas. Ya, mungkin bisa jadi ini orang kena hipnotis ya, Den. Hipnotis, Ya kan? Assalamualaikum. Tos bocor. Ya, kayak gitu. Soalnya bapak ini linglung gitu. Linglung, ya. Ya mungkin karena faktor habis lebaran, Bang. Faktor habis lebaran ya. Ya, linglung. Habis ya, Habis galau, apalagi duit THR mungkin dipakai nyelot. Selesai. Iya kan? Yang sisa cuma nastar, weh. Menastar, cuma kita tidak tahu Ya, ini yang anehnya jadi tanpa identitas, Bang. Berarti dia tidak punya KTP, tidak punya SIM. Jadi dia Mr. X nih, Bang. Mr. X. Tapi sudah diselamatkan, dibawa ke rumah sakit daerah. Ya, di Muaro Jambi. Udah dibawa ke ini. Abdul Manap. Ya, karena saya salah info. Terus rumah sakit umum sudah. Rumah sakit umum. Ya. Siapa, Bang, yang bocorin pala Bapak nih, Bang? Nah, itu tuh masih menjadi misteri. Karena selama di berita itu blur semua gambar. Ya, kita juga tidak nampak Bapak nih siapa. Bapak ini siapa? Sudah ada identitas, muka di blur semua. Pokoknya di blur semua, jadi kita tidak tahu deh. Ya, ini sering kayak bercanda-candaan istilah pecah apa. Darah. Tapi ini bukan korban tabrak lari, Bang, ya? Kayaknya sih bukan. Mungkin ada orang
apa ya iseng Iseng atau deh. apa nongkok palak dia atau kayak mana kita kan nggak ngerti juga. Apa dia korban geng motor bisa jadi bang. Geng motor. Ya, karena kan meresahkan nih geng motor kan. Ya, tapi kan geng motor belum nyampe Sengeti, masih di wilayah kota. Oh belum sampai ke situ. Iya, ini kan di wilayahnya. Sengeti nih. Oh mungkin orangnya sudah perluasan bang. Udah perluasan wilayah. Bisa jadi bang. Iya. Kita lanjut berita kedua ya bang. Oke, lanjut. Wah ini kacau juga nih bang. Apa tuh? Mayat tanpa identitas ditemukan warga hanyut di Sungai Batang, Tembesi. Tanpa identitas lagi bang. Tanpa identitas. Ngapain orang tanpa identitas semua ya dak? Sesosok mayat tanpa identitas yang hanyut di Sungai Batang, Tembesi pada Senin 14 April 2025 hebohkan warga Mata Gual dan sekitarnya. Saat ditemukan, mayat laki-laki tersebut masih menggunakan pakaian lengkap dengan sepatu hitamnya. Mau tahu beritanya? Iko dia beritanya. Warga desa Matagual, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari dihebohkan dengan sesosok mayat tanpa identitas yang hanyut di Sungai Batang, Tembesi. Melihat mayat laki-laki tersebut, warga segera melakukan evakuasi menggunakan perahu. Penemuan mayat laki-laki tersebut turut dibenarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari yang menerima laporan masyarakat. Anwar, pengelola penanggulangan bencana BPBD Batanghari menjelaskan, mulanya mayat tersebut ditemukan di Desa Hajran, Kecamatan Batin 24. Masyarakat yang mengevakuasi menggunakan perahu menarik mayat tersebut hingga tepian Desa Matagual. Pertama sekali kami mendapat informasi dari Sekretaris Camat Sekcam dari Batin 24 yang mana telah penemuan mayat. Kami langsung informasi itu langsung luncuran ke TKP. Sampai di sana kami berkoordinasi dengan aparat setempat bahwasanya penemuan itu awal mula itu di Desa Hajran, Desa Hajran di dekat jembatan itu masyarakat melihat mayat hanyut di Sungai Tembesi. Nah, makanya kedua ide daripada masyarakat langsung dijemput menggunakan ketek langsung dibawa ke arah jembatan Matagual. Untuk identitasnya sendiri apakah sudah ditemukan nih? Untuk saat ini kami belum tahu identitasnya karena tidak tahu sama sekali. Nah, ke depan langkah apa yang akan kita lakukan nih? Untuk kedepannya yang jelas kami Saat ini, mayat laki-laki tanpa identitas tersebut sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Hamba Muara Pulian untuk dilakukan otopsi. Muhammad Aryuda, Cek TV, melaporkan. Kita masih di Iko Berita. Hapo. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ya hajar bang. Ini ada warga bakar perahu milik pelaku pencari barang antik. Berlokasi di Muara Jambi nih ya. Kerap diberikan peringatan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah serta warga setempat untuk tidak melakukan pencarian barang antik dan peti di aliran Sungai Batanghari di Kecamatan Kumpe tersebut. Namun para oknum masih nekat dan berujung warga melakukan aksi penolakan membakar perahu milik pelaku. Nah, mau tahu beritanya kayak mana? Iko dia beritanya. Inilah video amatir milik warga di mana sebuah perahu atau pompong milik pelaku yang tengah beraktivitas melakukan pencarian barang antik dibakar massa lantaran kesal dengan ulah para oknum pelaku pencarian barang antik dan peti di aliran Sungai Batanghari di kawasan Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muara Jambi. Kapolres Muara Jambi AKBP Heri Supriyawan membenarkan telah terjadi aksi penolakan oleh warga Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpe terhadap pencarian barang antik dan peti di aliran Sungai Batanghari, Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muara Jambi yang terjadi pada Jumat 11 April 2025. Warga beramai-ramai mendatangi lokasi tempat pelaku melakukan pencarian. Saat itu warga mengarahkan agar para pelaku untuk menghentikan aktivitas. Namun permintaan warga tersebut mendapat penolakan dari pelaku dan akhirnya warga tersulut emosi dan mulai menyuruh agar para pelaku terjun ke Sungai Batanghari. Melihat warga emosi, para pelaku terjun ke Sungai Batanghari dan berenang ke tepian Sungai Batanghari. Dan selanjutnya warga yang saat itu telah mengetahui tidak ada lagi para pelaku di atas perahu motor air tersebut segera melakukan pembakaran terhadap perahu motor air milik pelaku pencarian barang antik dan peti tersebut.
Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat ini kepolisian tengah melakukan pendalaman terhadap kejadian tersebut. Selain itu juga melakukan patroli dan menghimbau kepada para pelaku pencarian barang antik dan peti di aliran Sungai Batanghari agar tidak lagi melakukan aktivitasnya. Novia Putri. Itu dia beritanya, Dan. Kacau bang. Iya. Tapi kan sudah diingatin warga. Oh iya. Jangan masih kau lakukan, ya kan? Jadi Dia nyari barang antik bang, apa yang dicarinya? ya barang antik kan bisa banyak, mungkin dapat Gucci, Ya ya dalam kan? Aek Moro Jambi itu. Iya. Ada Gucci, ada peta, green light, Peta ya. green light. Yang dicari rombongan One Piece Iya, ya. siapa tahu kan? Hmm. Soalnya mungkin di situ udah banyak dapat barang antik. Iya betul. Makanya mereka tuh treasure lah kan. Treasure, wow. Pemburu barang antik ya kan? Iya, pemburu barang antik, treasure. Iya, itu tadi bahasa Inggris tuh. Iya. Salah pula. Treasures. Barang antik dan peti bang. Iya, Apa tahu peti. peti kan? Peti itu penambangan emas Tanpa identitas. tanpa izin. Jadi sebenarnya warga nih bang, Heeh. dapat cuan. Orangnya tidak izin dengan warga, itu tadi. Aku nggak tahu ya masalahnya gitu ya. Bakar kata dia. Tidak, mungkin sudah meresahkan, terus juga mengganggu nelayan-nelayan yang Iya. lagi mancing. Orang nak mancing, tertangkap mesin Iya, ganggu, ya kan? karena kan mesin peti itu kan agak berisik tuh. Bersih. Dia kayak semacam dompeng itu bang. Iya. Ya, dia pakai mesin mobil, pakai sinar ultraviolet juga bang mesin ini. Iya. Dia Serius? menggunakan tenaga matahari bang. Wow. Ih, ini Elon Musk pun kaget bang dengan mesin yang diciptakan orang ini. Tapi ini memang warga ini tegas bang. Ya. Seperti Menteri Puji Susi Artusuti, Iya. Menteri Perikanan dan Kelautan. Maunya promotornya nih bang, Heeh. yang memotorin ini, aksi ini, dilirik oleh Pak Presiden. Mm-mm. Jadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Pokoknya buat salah bakar. Iya. Musnahkan. Iya. Tengok kan ada berapa puluh, ini tadi di beritanya itu kan ada berapa puluh kapal yang dihancurkan. Ya, oleh jadi buat masyarakat. warga dan oknum ya. Hmm. Yang penting bakar barangnya be. Iya, orangnya jangan. Orangnya jangan. Orangnya Orangnya bisa kita omongin Masih baik-baik ya kan. Ya, secara kekeluargaan kan masih Masyarakat bisa. keluarga. Lagian ini kan hasil bumi dan laut bang ini. Ya, tapi kan tetap kembali ke undang-undang. Betul. Nah, bumi Terus dan apa itu semuanya milik negara. milik negara dan kembali ke rakyat. Iya. Kumpi bang. Peti. Ya, lanjut ke berita selanjutnya Dan. Ayo bang. Yoi. Berita selanjutnya. Langsung nih. Langsung. Ya, langsung Polresta Jambi bongkar jaringan perdagangan cula badak senilai 1,8 miliar. Wow. Polresta Jambi berhasil mengungkap jaringan perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi. Dalam operasi ini, polisi menyita cula badak seberat lebih dari 0,5 kilogram dan sisik terenggiling yang dikamuflase dalam kemasan kerupuk udang. Nilai barang bukti mencapai 1,8 miliar. Mau tahu beritanya? Ikut dia Iya, berita. beritanya. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya transaksi organ satwa dilindungi di sebuah hotel di kota Jambi. Setelah dilakukan pengintaian, polisi mengamankan sebuah mobil putih yang berada di lokasi pada Rabu 26 Maret 2025 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Unit Tipidder Satreskrim Polresta Jambi lalu melakukan pemeriksaan kendaraan dan menemukan cula badak seberat 605 gram serta sisik terenggiling 1.360 gram yang disimpan dalam kotak bertuliskan kerupuk udang. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar mengatakan cula badak diduga berasal dari Provinsi Riau, namun asal pastinya masih didalami. Para tersangka bahkan tidak mengetahui secara jelas asal organ tersebut. Ya, ini merupakan salah satu ungkap kasus tindak pidana PKSDA yang dilakukan oleh unit Tipidder Polresta Jambi. Ya, pasal yang disangkakan pasal 40 ayat 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berbunyi orang perorangan yang melakukan kegiatan
menyimpan, memiliki, mengangkut, dan atau memperdagangkan spesimen bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Ya, di sini kita bisa lihat bersama, ya, salah satunya barang buktinya yaitu culak badak, ya, culak satu, dan juga di sini ada terenggiling. Hasil ini, ya, ada beberapa tersangka yang kita amankan, yaitu 4 orang. SS 59 tahun, orang dari Kabupaten Tebo, dan S 34 tahun, RH 39 tahun, dan RSH 45 tahun sebagai pembumbung ataupun pembumbung kepada pembeli atau maklar. Jadi BB yang disita 1 buah unit mobil Toyota Fortuner BA 1988 EX warna putih, dan 1 buah cula badak yang rencananya kalau diperkirakan akan dijual sekitar 1,8 miliar, dan 1,3 kg sisik terenggiling. Dalam operasi ini, polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam jaringan masing-masing berasal dari Jambi, Riau, dan Aceh. Mereka adalah Ramli Harun, Sutrisno, Raja Saudi, dan Satria. Dalam penangkapan ini juga turut disita 1 unit mobil, 5 unit telepon genggam, serta sejumlah dokumen kendaraan. Untuk sementara, para tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang tidak ringan. Saat ini, Polresta Jambi masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk membongkar jaringan yang diduga lebih luas, termasuk pihak pemburu dan pembeli organ satwa dilindungi. Kasus ini menjadi catatan penting tentang masih maraknya perdagangan ilegal satwa dan pentingnya kerjasama antar instansi, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia. Heri Zulkifli, Cek TV melaporkan. Masih di Iko Berita. Hapo. Ya, masih bersama saya Deno. Saya Den Sky. Jangan bosan-bosan teman-teman Untuk nonton kami berdua di di Iko Berita Hapo. setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Cek TV. Inspirasi kita. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ya. Pemerintah pusat salurkan 346 unit Al-Sintan kepada Brigade Pangan di Batanghari. Pemerintah pusat tampaknya benar-benar menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah bantuan alat dan mesin pertanian kepada Brigade Pangan yang ada di daerah. Mau tahu beritanya gimana? Iko Dio beritanya. Pemerintah pusat saat ini sedang gencar menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada Brigade Pangan dalam rangka upaya mempercepat mewujudkan swasembada pangan. Di Kabupaten Batanghari sendiri, pemerintah setempat telah mengkonfirmasi pada periode Desember 2024 hingga saat ini. Pemerintah telah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 346 unit. Bantuan pemerintah ini luar biasa untuk Al-Sintannya, untuk mendukung swasembada pangan. Bantuan pemerintah fokus di Brigade Pangan, dan ini sudah mulai disalurkan kepada kelompok tani mulai dari periode Desember 2024 kemarin sampai bulan Januari ini. Ada beberapa Al-Sintan yang dibantu oleh pemerintah pusat Brigade Pangan. Itu ada 346 unit Al-Sintan yang terdiri dari 12 traktor roda 4, 36 unit traktor roda 2, sudah itu ada rice transplanter ada 18 unit, pompa air 70 unit, dan hand sprayer 210 unit. Dan ini memang luar biasa deh, kalau untuk Batanghari ini lumayan banyak Al-Sintan yang dibantu untuk mendukung program swasembada pangan. Lebih lanjut, Roma Uliana mengatakan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut diserahkan kepada seluruh Brigade Pangan yang ada di 7 kecamatan di Kabupaten Batanghari. Diketahui saat ini, Kabupaten Batanghari telah memiliki 17 Brigade Pangan yang siap menyukseskan dan mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Batanghari. Muhammad Aryuda, Cek TV, melaporkan.
Nah, itu dia beritanya. Alsintan. Apa tuh Bang? Alat mesin pertanian. Oh, Alsintan. Kirain alat mesin santan. Buka usaha lagi. UMKM. Itu 346 Bang. 346. Ini kode unik Ya, yang dikasih oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari. Tapi nilainya udah ada ya Bang? Nilainya tidak dikasih tahu berapa, tapi dia mungkin langsung ngasih ini alatnya langsung. Soalnya kalau 1 unit harganya 100 juta, artinya ini 3,4. Iya, sekitar gitulah kan. Yang penting mudah-mudahan dari PMK Batanghari itu bisa mewujudkan jadi ini swasembada pangan. Swasembada pangan. Ya, kan? jadi memang apa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu benar-benar dimanfaatkan Bang. Dimanfaatkan. Dan maintenance-nya ada dirawat. Ya. Kan? Karena kebanyakan yang kita tahu alat-alat dari pemerintah ini kan kurangnya perawatan setelah pembelian atau setelah pembangunan itu kurangnya perawatan dan sehingga maintenance-nya kurang dan pemanfaatan untuk masyarakat itu tidak ada Bang. Dinilai seperti sia-sia. Ya. Tapi juga buat warga yang mendapatkan alat-alat ini, alat pertanian. Iya, alat pertanian ini juga membantu menjaga. Iya, harus kan merekondisikan. Dapatnya cuma-cuma, Bang. Iya, jadi cuma membantu juga meminta bantuan juga ke pemerintah, juga bantu sendiri, ya kan? Dijaga alat itu, yang biar panennya tuh terjaga. Kalau panennya bagus, yang untung siapa? Warga. Petani kan warga untung. Ya kan semuanya untung, pemerintah untung, padi bisa kita ekspor ke luar negeri. Oh, jadi pemerataan. Jadi kita tidak lagi makan beras Thailand, beras Vietnam, ya kan. Sedangkan kita ini tanah yang sangat subur Bang. Tanah yang sangat subur, tropis. Masa kita harus ekspor beras dari luar negeri? Segala tanaman ada di Indonesia nih. Hutan dan tanah menjadi lautan. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu ditaruh ke tanah jadi tanaman. Kalau sekarang tongkat kayu ditaruh ke tanah jadi masalah. Ya tanah orang matok ya kan tanah. Ini luar biasa berarti pemerintah pusat tuh perhatiannya sampai ke daerah Bang. Ya, sampai ke kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Tinggal bagaimana daerah-daerah itu memanfaatkan barang-barang yang dibelikan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ini warga sama PMK Batanghari ini menjaga biar pemerintah pusat tuh memberikan alat ini tidak sia-sia. Senang dia kan. Tahun ini dikasih 346. Tahun besok kasih 3.500 unit. Wah, isinya semua alat swasembada pangan. Nggak ada petani lagi jualan itu. Jualan alat. Jadi distributor alat petani. Jadi distributor dia. Jadi petani. Aduh, lanjut ke berita selanjutnya Dan. Enggak lah. Ayo Bang, berita selanjutnya seru nih Bang. Wah, ini tentang jabatan. Oke, lanjut ya Bang. Lanjut. TPP buka pendaftaran calon ketua umum KONI Jambi 2025-2029 di Kota Jambi. Ya. Tim penjaringan dan penyaringan TPP Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum masa bakti 2025-2029. Pengambilan formulir dan berkas pendaftaran akan dimulai pada tanggal 17 dan 18 April 2025 dengan biaya pendaftaran sebesar 30 juta per bakal calon. Mau tahu beritanya teman-teman? Iko dia beritanya. Ya. Tim penjaringan dan penjaringan TPP resmi mengumumkan jadwal kegiatan pendaftaran bakal calon ketua umum KONI Provinsi Jambi periode masa bakti 2025-2029 pada Minggu 13 April malam di Sekretariat TPP KONI Provinsi Jambi. TPP KONI Provinsi Jambi diketuai oleh Aswan Hidayat, sedangkan Sekretaris Ahmad Syukri Barokbah dengan anggota Fadlin Hafizi, Aspihani, Robi Salam, Reza Hadinata, dan Wildan A. Murtado. Ketua TPP Aswan Hidayat menjelaskan bahwa agenda Musyawarah KONI ini sudah mulai dijalankan. Adapun tahapannya dimulai dari pengumuman, sosialisasi jadwal, ketentuan dan persyaratan pendaftaran 14 hingga 16 April 2025 dengan biaya pendaftaran sebesar 30 juta rupiah per bakal calon.
Kemudian pengambilan formulir dan berkas pendaftaran 17 hingga 18 April 2025. Lalu pengembalian formulir berkas pendaftaran 21 April hingga 5 Mei 2025. Dan pelaksanaan musaprofnya itu pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2025. Terus verifikasi berkas pencalonan oleh TPP 6 sampai 8 Mei 2025. Yang berikutnya penyampaian hasil verifikasi kepada bakal calon ketua umum KONI itu tanggal 9 sampai 10 Mei 2025. Dan pelaksanaan musaprofnya tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2025. Dan kami juga akan menyampaikan laporan hasil verifikasi yang telah kami lakukan secara kolektif kolegial bersama tim TPP berjumlah 7 orang ini kepada pimpinan sidang waktu pembukaan Musapraf KONI Provinsi Jambi tanggal 14-15 Mei 2025. Menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Rakerprof KONI Provinsi Jambi yang berlangsung per tanggal 2 Desember 2024 lalu, untuk minimal dukungan KONI Kabupaten Kota sebagai dukungan untuk bakal calon ketua umum KONI Provinsi Jambi itu 3 KONI Kabupaten Kota dan 17 cabang olahraga Provinsi Jambi. Rian Cencen, Jek TV melaporkan. Lanjut ke berita selanjutnya deh. Ya. Wah, ini keren bang. Nah, Ini berita terakhir teman-teman. Rekor kenaikan emas dipicu perang dagang Amerika. gokil. Donald Trump. Donald Trump. Yoman. Ngamuk kan dia kan. Nah, harga emas di pasaran mencetak rekor kenaikan tertinggi dalam waktu yang singkat. Dalam kurun waktu 12 hari terakhir, harga emas naik hingga Rp100.000 per gram. Kenaikan yang biasanya membutuhkan waktu 1 tahun ini didorong oleh isu global yang semakin memanas. Mau tahu beritanya? Itu dia beritanya. Kenaikan harga emas yang sangat signifikan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Owner toko emas Sumatera, Andra, menyampaikan pada 18 Januari 2025 harga emas logam mulia masih di angka Rp9.450.000 per suku. Sementara emas murni Rp9.150.000 per suku. Emas berkadar 70% Rp1.050.000 per gram dan emas kadar 75% Rp1.200.000 per gram. Namun kini harga emas naik tajam. Emas logam mulia menembus Rp11.800.000 per suku, emas murni Rp9.400.000 per suku. Emas kadar 75% Rp1.390.000 per gram dan emas kadar 70% Rp1.200.000 per gram. Kalau harga emas untuk hari ini dibandingkan awal bulan itu sangat mengalami cukup signifikan lah kenaikannya. Kalau sekarang ini satu suku itu di harga 11.800.000. Kalau sebelumnya itu sekitar 11 jutaan lebih lah kalau suku. Kalau sekarang udah mau 11.800.000 per suku logam mulia. Kalau emas murni itu sekitar 11.400.000. Kalau emas 70%, emas graman itu 1.350.000. Kalau emas 75 gramnya sekitar 1.500 per gram. Kalau perbandingan itu, kalau emas itu kalau dari hari ke hari itu bisa satu hari bisa naik 50.000. Bisa yang terakhir paling banyak itu naiknya sehari 75.000 per gram. 75.000. Kalau kami harapannya pengen harganya stabil aja. Kalaupun dia naik kan harga kalau stabil jadi masyarakat tidak terlalu kaget gitu kan. Cuman kalau kenaikan biasanya emas itu kan selalu naik. Cuman kenaikan emas itu biasanya per tahun itu sekitar 10%-an, 10% sampai 15% biasanya. Cuman kalau 2 tahun ke belakang ini kenaikan emas itu sampai 32% setahun. Jadi kalau kita punya emas tahun 2023 dijual sekarang itu udah untung.
kalaupun 2024 itu kalau kita punya emas itu dijual sekarang udah pasti untung. Kayak emas antam, emas logam mulia udah untung. Tapi kalau kayak perhiasan mereka kan ada upah, otomatis ada untung juga tapi masih nggak terlalu banyak. Kenaikan harga emas ini dinilai mengejutkan bagi sebagian besar masyarakat. Andra berharap agar harga emas bisa kembali stabil, sehingga tidak membuat masyarakat terkejut dengan perubahan harga yang mendadak. Andra menambahkan kondisi ini juga menunjukkan bahwa investasi emas masih menjadi pilihan yang aman di tengah gejolak ekonomi global. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya teman-teman. Iya. Donald Trump ngamuk. Donald Trump emang kacau bapak tua saya tuh. Smackdown. Abang ada emas di rumah? Banyak. Aku ada sekitar 3 kilo. 3 kilo, wow. Banyak duit itu bang. Itu tuh waktu itu aku masih beli harga 75.000. Abang 75.000 1 gram. 1 gram. Sekarang 1 gram udah 2 juta bang. Wah, kayu aku dah. Kembalinya keluarga lagu. CEO. Pengen dong kayak gitu. Iya sih. Cuman yang ngadokan Mas Dewe. Iya. Biasa setiap hari kan. Tapi ini berarti kita harus mencari emas bang. Makanya tuh orang banyak peti. Oh, peti penambangan emas ilegal. Iya. Tanpa identitas. Iya, tanpa. Seandainya bang. Nah, seandainya nih kita punya tanah di dalamnya banyak emas. Mungkin kan sekarang kita jual emas itu luar biasa. Iya. Aduh, kawan kemarin dia beli emas 1 gram 700.000. Sekarang harganya 2 juta, artinya dia untung 1.300.000. Dia punya 50 gram. Kembalinya keluarga lagi. Cepet limpul. Cepet limpul bang, duitnya ada kemana nih? Iya kan? Dulu sih ada emas. Cuman udah gue gade itu. Kau gade itu pas dia harga 750.000. Iya. Kau beli 700. Ada untungnya. Untung 50.000. Tapi emang nih Donald Trump ini kacau nih. Iya. Semua ditarik industri-industri Cina, di pabrik-pabrikan ditariknya ke negara dia. Dia Iya. nggak mau tersaingin. Nggak mau. Pokoknya dia mau pengen menjadi adik kuasa. Adik kuasa. Karena dia kan negara yang overpower ya kan. Overpower. OP. Iya. Nah itulah tuh Donald Trump dia. Donald Trump ini kacau. Ya tapi mudah-mudahan harga emas bisa turun lagi lah, turun lagi ke 700.000 baru kita beli. Baru naik lagi naik. Nah kali kasih apa-apa naik. Baru kita jual bang. Jual. Dapat untung kita. Dapat untung. 12 hari naik 100.000 bang. Iya keren dong. Nyesal pula aku jual emas kemarin tuh. Berapa gram memangnya? Setengah gram. Antingan anak. Antingan anak. Oke lah Den. Oke bang. Ya ini kita udah di ujung acara. Di ujung acara. Ya yang sudah lama udah ketemu kemarin. Yang bulan puasa mungkin ada yang mudik lebaran. Ya, sekarang sudah balik lagi. Mungkin nonton TV, JEK TV. JEK TV. Yang nggak sabar nungguin kita ini kita datang. Kita datang lagi. Kita hadir. Ini kan ada sih berdua di mana nih yang kabar-kabar kita? Salah sebut lagi. Jika berita apa-apa. Yalah. Oke bang. Oke. Oke teman-teman. Teman-teman tetap nonton Iko Berita Tapapo tiap hari Rabu jam 8 malam hanya di JEK TV. Inspirasi kita. Ya jangan bosan-bosan ya teman-teman. Dadah.